Jadi Pak, penambangan masih lama ini Pak di penambangan di HP. Penambangan. Iya, penambangan di HP. Kira-kira masih ada 1 tahun nggak lagi nih Pak? Penambangan di HP itu nggak akan berhenti, Pak. Itu untuk terus, Pak. Itu untuk mensejahterakan umat. Jadi nggak ada berakhirnya, Pak. Selama HP ada, penambangan berlanjut, Pak. Oh, saya kira penambangan HP kira-kira tinggal 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi, Pak. Ya, tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Jadi tidak. Itu tidak untuk kesejahteraan umat, Pak. Jadi cuman hanya pendapatannya ataupun hasil daripada penambangan itu berbeda dengan saat ini. Itu Pak Amiluddin. Jadi untuk penambangan, kenapa kita diminta ketika mengadakan transaksi itu ada gas fee 0,01, itu akan kembali kepada wadahnya, kemudian akan ditambang lagi ke kita. Nah, makanya tadi sudah disampaikan oleh Miss Bill bahwa atau Miss Elsa, nanti penambangan di tahun-tahun berikutnya itu tidak sekarang. Sekarang pun rate-nya sudah 0,01 yang solo gitu kan. Nah, kemudian nanti bisa saja 0,001 per jam. Bisa saja nantinya makin berjalannya waktu itu makin sedikit hasil penambangan kita. Bisa 1 tahun 1 atau mungkin 2 tahun 1. Seperti itu Pak Amiluddin. Oke, makasih banyak atas infonya. Bagaimana program Node ini, Pak? Sudah ada gak jalan Bapak punya ini? Node sudah dari lama itu ya. Node kita bisa buat sendiri dan di situ kan ada ya. Di Beranda Fi Network itu ada ya untuk nodenya. Itu bisa kita ketik-ketik, kita belajar dari situ. Jangan kita memberikan saran, jangan kita gabungan dengan orang-orang yang mungkin nantinya kalau untuk di awal ayo kita bersama, tapi pada saatnya yang namanya sifat manusia ya, kita tidak mencurigai, namun yang namanya sifat manusia ada kalanya khilaf ataupun melakukan kesalahan. Jadi nanti kita bisa lakukan node sudah berjalan, bahkan di wilayah kami itu sudah bisa menggunakan node dengan laptop ataupun dengan komputernya. Seperti itu Pak Amiluddin. Oh, kalau pakai laptop itu minimal RAM berapa Pak? Ya, yang sekarang sajalah. Artinya untuk saat ini kalau mungkin laptop-laptop yang tidak connect ya kadang-kadang tidak bisa kita alihkan dari handphone pindahkan ke laptop ataupun komputer, itu ada juga. Mungkin kita cari-cari yang versi saat ini, Pak. Oke, Pak, makasih banyak. Saya ingin menambahkan terkait node ya, Pak ya. Tadi pertanyaan dari Pak Amiluddin ya. Terkait node ya, Pak ya, jangan pernah menginstal aplikasi PyNode kecuali dengan mengunduhnya dari node.minepi.com. Ya. Siap Bunda, siap. Pertama. Yang kedua, perintis didorong untuk menjalankan node dan menerima hadiah node. Namun, harap diperhatikan bahwa tidak perlu membayar layanan untuk menjalankan node. Biasanya menggunakan layanan berarti berbagi dengan penyedia layanan akses ke akun Pioneer dan informasi akun, misalnya nama pengguna, kata sandi, kode akses. Akibatnya, Pi Anda berisiko hilang atau dicuri, atau akun Anda dapat dihapus oleh penyedia layanan jika penyedia layanan menjadi jahat. Ada beberapa laporan di komunitas skema tebusan di mana penyedia layanan meminta biaya tinggi. Jika tidak, akun perintis akan dihapus. Oleh karena itu, lebih aman bagi Pioneer untuk menjalankan node mereka sendiri. Secara umum, harap berhati-hati dalam membagikan informasi akun Anda. Perintis didorong untuk menjalankan node. Siap Bunda, ya, terima kasih banyak infonya Bunda. Terima kasih sudah mendengarkan. Iya, pada intinya kita sama-sama pioner, sama-sama penambang, saling mengingatkan ya. Dimana kalau seperti ini kelihatannya sangat harmonis ya, sangat muncul sebuah kebersamaan. Artinya
mengingatkan satu sama yang lain, itu adalah kepentingan, ya itu kan. Daripada kita terjebak, ya kita tidak tahu informasi, kita tidak pernah bertanya, namun seolah-olah pandai sendiri. Ini kadang-kadang juga bisa menyesatkan atau bisa terjadi sebuah kesalahan untuk pribadinya. Jadi mudah-mudahan kita saling mengingatkan, baik yang ada di Sulawesi Tengah, karena di sini juga banyak rekan-rekan dari Sulawesi Tenggara, Barat, Sulawesi, dari Makassar, dari mana saja, ini banyak sekali. Maka kita sebagai pionir layaknya saling mengingatkan. Mungkin seperti itu Pak Amiluddin. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bunda. Informasinya berharga ini Bunda, informasinya ini malam. Jadi kalau ada pertanyaan, ada lagi yang pertanyaan setelah ini, apakah penambangan HP itu akan dihentikan? Itu nggak akan pernah. Nggak akan pernah HP digantikan oleh node. Jadi kalau HP dihilangkan itu istilahnya untuk mensejahterakan semua umat itu gagal. Jadi orang-orang yang mungkin masih bisa beli HP dengan harga yang rendah itu nggak terjangkau. Ya mudah-mudahan tambah berat, makin ke depan makin berat bagi kita para pelopor untuk mengajari orang-orang yang belum memang mengerti dengan Pi, dengan akun-akun. Banyak orang yang mau masuk, dapat kita harus mengajari lagi. Jadi memang betul-betul ke depan semakin orang mengerti apa itu Pi, dengan tujuan utamanya menjadi mata uang, itu semakin ramai, semakin orang mendownload, belajar, bahkan dari anak-anak sekarang udah mulai bertanya, macam mana cara membuat akun ini, gitu. Jadi orang-orang ajarilah orang-orang itu supaya menonton itu bukan YouTube ketawa-ketawa, bukan. Carilah yang bisa ke depan itu memang benar-benar untuk masa depan. Jadi perubahan revolusi mata uang ini benar-benar nyata. Ke depan itu semakin ke depan semakin banyak yang terlibat, semakin banyak yang udah mengerti, dan untuk pelopor pasti lebih capek mengajari, memberikan edukasi, ya semua. Jadi kita para pelopor pasti lebih ribet ke depan. Untuk akun-akun bermasalah itu banyak sekali sekarang timbul. Bahkan yang udah aman hijau pun sekarang ini bisa kembali nomor 3, nomor 5, nomor 9 itu bisa oranye. Kenapa? Jadi berani nggak orang jujur bahwa akun dia itu udah menempelkan perasa sandi orang lain ke akun dia, itu otomatis akan berubah total. Itulah orang-orang sekarang banyak yang mengatakan GCP itu nggak benar karena akun dia udah terprediksi udah nggak bisa digunakan. Bahkan ada beberapa orang DM itu untuk memperbaiki. Jadi itu kalau orang-orang yang udah pernah menempelkan perasa sandi ke akun dia itu otomatis akan berubah total. Kalau udah berubah total ke abu-abu, ya mudah-mudahan nggak akan bisa digunakan. Ya semoga kita di sini sama-sama belajar, sama-sama jadi pelopor-pelopor yang profesional untuk ke depan. Oke, lanjut Bun. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Pak Andi Nova, edukasi yang luar biasa. Oke. Jangan pernah menyerah, jangan pernah goyah. Jadilah cahaya di tengah keraguan, jadilah suara di tengah kesunyian. Teruslah hadir, teruslah memberi, teruslah menciptakan nilai dengan cinta, tekad, dan kesabaran. Oke, selamat malam Pak Asrin. Selamat malam Bunda Li. Panutan kita semua, bosnya edukasi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan Pak Asrin. Ya, untuk sementara memang saya masih dalam perjalanan, namun tetap ya saya sempatkan untuk selalu hadir. Karena apa? Di dalam obras ini kita waktunya seminggu hanya 2 kali, maka saya manfaatkan.
dan pastinya untuk memberikan informasi-informasi yang kita dapatkan pada saat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi Nopa ya, sekitar di pertengahan saya baru naik. Saya hanya bisa untuk mengucapkan selamat malam, tetap semangat untuk selalu menjaga akun. Dan lakukanlah edukasi kepada rekan-rekan pioner yang lain, karena dalam hal ke depan ya, atau arah ke depan kita sudah bisa menikmati daripada impian-impian yang selama ini kita nantikan. Itu seperti itu, tanpa harus kita menjaga ya, artinya kalau tidak kita menjaga dari akun kita, lalu apalagi gitu kan, untuk apa kita terjun di penambangan Pi Network. Intinya tetap semangat, jaga kesehatan, dan sering lakukan edukasi, berikan pemahaman kepada pioner yang lain supaya sama-sama kita mengerti. Tidak ada yang lebih pandai kecuali kita mau belajar gitu. Mungkin itu saja sekilas, nanti saya sambung lagi, saya lanjutkan perjalanan. Terima kasih Bunda Lin, dan juga yang lain, Pak Andi Nopa, Pak Mangadon, Pak Adi, Pak Yan Semaramis, dan Pak Bastian, juga rekan-rekan seluruh Nusantara yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tetap saya tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Oke, saya kembalikan kepada host Miss Lin. Terima kasih. Terima kasih Pak Asrin, walaupun di tengah perjalanan tapi masih bisa nyempetin sepatah dua patah kata. Terima kasih Pak Asrin, hati-hati di jalan. Ya, izin menambahkan tadi yang Silahkan. sempat dibicarakan oleh Pak Andi Nopa itu benar banget ya. Jadi ini soal adopsi massal. Jadi kedepannya itu akan lebih banyak lagi pioner-pioner baru yang ikut serta menambang di Pi Network ya. Tuh. Dan tadi ada satu clue yang saya tangkap soal pergantian antara seluler ke node. Ya, itu. Nah, ini sebetulnya gitu, waktu dulu-dulu itu sempat jadi pembahasan yang cukup ramai ya. Dan saya juga sudah menginformasikannya kisaran 2 tahun yang lalu itu di YouTube saya. Jadi itu rame kayak di grup-grup WhatsApp ya. Waktu itu saya masih belum gabung di Telegram seperti itu, dan di komunitas mungkin yang lain juga, atau sekarang ada yang belum tahu atau masih penasaran gitu kan. Ini sebenarnya gitu, ketika nantinya apakah beralih ke node atau tetap di seluler atau tetap di HP ya. Jadi waktu 2 tahun yang lalu tuh saya sempat update informasi. Itu saya tidak bisa mengklarifikasi resmi atau tidaknya ya. Jadi Dr. Nicholas Okalis itu diwawancara, kabarnya seperti itu, dipertanyakan gitu kan, apakah nanti akan tetap menggunakan seluler atau tidak. Nah, jawaban beliau itu simpel, seluler adalah tren masa depan itu ya. Jadi masuk, kita nggak usah jauh-jauh ke pembahasan yang lain-lain, secara logika saja yang tadi disampaikan sama Pak Andi Nopa itu real gitu loh. Kenapa? Kalau misalkan nantinya menggunakan node, otomatis bakal banyak nantinya pioner yang tidak mampu beli ya. Itu tidak mampu beli karena apa ya, kan mahal node itu, kayak komputer, laptop dan sebagainya kan. Dulu. Nah, tapi dengan yang tadi disebutkan ya di wawancara tersebut, saya tidak tahu informasinya dari mana, tapi itu bisa masuk akal gitu. Tren seluler itu trennya masa depan, itu nantinya kayak tadi Pak Andi Nopa bilang, anak-anak ya kan, ada yang sudah mulai menambang. Jangan dilihat sekarangnya gitu loh. Anak-anak yang QWC di anak sampai sekarang tuh kan masih jadi misteri lah saya anggap tuh kan. Belum. Tapi nanti ketika anak-anak sudah lebih dari 18 tahun atau 21 tahun lebih, baru bisa. Tapi kan painya, ya kan, painya masuk terus, ditambang terus. Nah, makanya ini soal adopsi massal, ya, itu. Jadi nanti tuh masyarakat bawah itu akan mampu, istilahnya akar rumput, orang-orang kecil bahkan di negara-negara miskin yang tidak kita ketahui, ya, ada yang lebih miskin dari Indonesia, itu diharapkan gitu loh, juga sama mampu. Kita nggak bisa berfokus di Indonesia saja
ya. Banyak negara yang lebih tertinggal dari Indonesia. Nah ini makanya kenapa Penetwork itu misi dan visinya itu menjadi mata uang global, mata uang digital global, ya, karena sudah eranya tuh. Jadi itu saja Bunda yang bisa saya tambahkan soal tadi ya, seluler ataukah ke node ya. Ya mungkin kalau misalkan nanti GCP terjadi ya, bagi pioner yang mau pindah ya tidak apa-apa ke node, tapi ini perlu digarisbawahi, bukan berarti itu ponsel hilang begitu saja. Tuh kan, karena apa? Ya karena tadi itu, bagi kalangan masyarakat bawah yang juga sama ingin menggunakan Network sebagai mata uang digital untuk transaksi belanja dan sebagainya, itu otomatis masih menggunakan ponsel. Ya, ini sebetulnya sih sudah lama ya, informasi itu banyak yang mempertanyakan, tapi ini jawaban kalau menurut saya lebih masuk akal ke soal adopsi massal. Terima kasih Pak Andi Nova yang sudah membuka ya pembahasan soal itu. Kembali ke Bunda Alin dan Bunda Noni. Terima kasih Mang Adun, luar biasa. Mang Adun itu bapak-bapak bunda-bunda adalah YouTuber. Terima kasih Mang Adun yang selalu support saya. Kegiatan saya selalu diupload di YouTube-nya Mang Adun. Thank you.